Halo Nanda, semoga selalu sehat ya. Ketemu lagi dengan video pembelajaran IPA untuk kelas 9 semester 1. Kali ini kita akan membahas tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas tentang sistem reproduksi pada manusia. Untuk video kali ini, kita akan membahas tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Adapun yang menjadi fokus pembahasan kita kali ini adalah perkembangbiakan vegetatif tumbuhan Angiospermae. Harapan dari Bapak, setelah Nanda semua menyaksikan video ini, Nanda bisa memiliki pengetahuan tentang perkembangbiakan tumbuhan. Di antaranya bisa menjelaskan perbedaan perkembangbiakan vegetatif dan perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Kemudian bisa menjelaskan perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan Angiospermae. Kemudian bisa mengidentifikasi bagian tumbuhan yang berperan dalam proses perkembangbiakan vegetatif, serta menyebutkan macam perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan Angiospermae. Baik Ananda, untuk lebih paham dan jelasnya, mari sama-sama kita saksikan tayangan berikut ini. Sebelum kita masuk kepada materi perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan Angiospermae, coba Ananda lihat dulu tayangan dari beberapa gambar berikut ini. Ya, ini ada beberapa gambar yang berkaitan dengan hewan dan tumbuhan. Coba Ananda, ada yang tahu enggak ini gambar dari apa? Yang gambar ini apa nama hewannya? Ya, seperti sapi ya. Nah, ada yang tahu namanya apa? Ya, betul, ini adalah anoa. Kemudian kalau yang ini, ya, ini adalah tapir. Ya, betul. Nah, kalau ini mungkin tidak asing lagi bagi Anda ya. Ini adalah bunga anggrek. Dan yang ini adalah bunga melati. Coba dari gambar baik yang mewakili hewan maupun tumbuhan ini, apa yang Anda pikirkan? Apa yang terpikirkan oleh Anda? Ya. Jadi dari gambar-gambar tersebut terbayang oleh kita begitu maha besar dan maha pengasih penyayangnya Tuhan kepada manusia yang telah menciptakan berbagai jenis tumbuhan dan berbagai jenis hewan. Semua itu hanya diperuntukkan untuk manusia. Jadi tidak ada kata atau perbuatan yang pantas kita lakukan selain mengucapkan rasa syukur kepada Sang Maha Pencipta. Jadi Bapak berharap setelah Nanda belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan, timbul rasa syukur pada diri Nanda kepada Maha Pencipta. Baik Nanda, sebagai informasi awal bagi Nanda bahwa pada materi perkembangbiakan pada tumbuhan ini, nanti kita akan membahas berbagai jenis tumbuhan. Di antaranya perkembangbiakan pada tumbuhan paku, atau yang dalam bahasa latinnya Pteridophyta. Kemudian perkembangbiakan pada tumbuhan berbiji atau disebut juga dengan Spermatophyta, dan nanti juga akan kita bahas perkembangbiakan pada tumbuhan lumut. Kemudian nanti pada tumbuhan berbiji kita akan membahas dua kelompok besar, yaitu tumbuhan berbiji tertutup atau dalam bahasa latinnya Angiospermae, dan tumbuhan berbiji terbuka atau yang dalam bahasa latinnya disebut dengan Gymnospermae. Baik, kita masuk kepada perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae terlebih dahulu. Coba Nanda jawab, bagaimana tumbuhan Angiospermae itu berkembang biak? Mungkin Anda masih ingat ciri-ciri dari tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup itu
Ada yang tahu? Ya, di tumbuhan berbiji tertutup itu salah satu cirinya yaitu bakal bijinya itu berada dalam bakal buah. Dan beberapa contoh tumbuhannya yang sering kita temukan dalam kehidupan itu adalah seperti mangga, rambutan, kelapa, padi, dan jagung. Nah, dari tumbuhan atau jenis-jenis tumbuhan itu, bagaimana cara tumbuhan tersebut berkembang biak? Ternyata, tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup tersebut dapat melakukan perkembangbiakan dengan dua cara. Yang pertama, nanti kita sebut dengan perkembangbiakan vegetatif atau aseksual. Dan yang kedua, kita sebut nanti dengan perkembangbiakan generatif atau seksual. Coba Nanda, apa yang menjadi pembeda dari dua cara perkembangbiakan ini? Baik secara vegetatif maupun secara generatif. Ada yang tahu tentang perbedaan perkembangbiakan vegetatif dengan generatif ini? Ya. Jadi ternyata yang menjadi perbedaan antara perkembangbiakan vegetatif dengan generatif ini adalah dari proses perkembangbiakannya tersebut. Di mana pada perkembangbiakan vegetatif atau yang dikenal juga dengan istilah aseksual ini, jadi perkembangbiakan yang tidak melakukan proses fertilisasi, yaitu atau tidak melibatkan alat kelamin. Berarti kalau begitu, bagaimana cara tumbuhan tersebut berkembang biak? Jadi tumbuhan tersebut berkembang biak atau secara vegetatif ini dengan menggunakan bagian tumbuhannya, baik dari daun, batang, akar, atau umbinya. Sedangkan nanti dengan perkembangbiakan generatif atau perkembangbiakan seksual, itu perkembangbiakan yang melibatkan atau melalui proses fertilisasi atau pertemuan dua inti sel, baik inti sel kelamin jantan maupun inti sel kelamin betina. Dan proses perbanyakannya nanti itu melalui penyebaran buah atau biji. Nanti untuk perkembangbiakan vegetatif ini kita bisa kelompokkan menjadi dua, diantaranya nanti kita kenal dengan vegetatif alami dan vegetatif buatan. Di mana yang vegetatif alami berarti proses perkembangbiakan itu terjadi secara langsung tanpa melalui bantuan manusia. Sedangkan yang vegetatif buatan berarti ada campur tangan atau melalui bantuan manusia. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita bahas masing-masing dari perkembangbiakan vegetatif tersebut. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan Angiospermae ini, terlebih dahulu kita lihat organ apa saja yang berperan dalam perkembangbiakan vegetatif tersebut. Seperti yang sudah kita singgung di awal tadi, pada perkembangbiakan vegetatif itu tidak melibatkan alat kelamin atau melalui proses fertilisasi. Berarti perbanyakannya itu hanya dengan menggunakan bagian tumbuhan, baik dari batang, daun, akar, atau umbi. Jadi kalau begitu, organ apa saja yang berperan dalam perkembangbiakan vegetatif ini? Jadi bisa kita jawab, organ yang berperan dalam perkembangbiakan vegetatif ini itu terdiri dari ada yang melalui daunnya, ada yang menggunakan batang, ada yang menggunakan umbinya, dan ada yang menggunakan akar. Jadi ini adalah beberapa contoh, bisa Anda lihat bagian-bagian tumbuhan yang berperan dalam proses perkembangbiakan vegetatif. Nanti ini akan kita bahas lebih lanjut tentang jenis atau macam perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan Angiospermae. Kemudian timbul pertanyaan berikutnya. Kenapa pada bagian tumbuhan tersebut bisa berkembang biak menjadi individu baru? Coba Nanda jawab. Kenapa pada bagian tumbuhan tersebut
baik pada daun, batang, umbi atau akarnya. Kenapa bisa berkembang biak menjadi tumbuhan baru? Kira-kira apa penyebabnya? Ya, jadi ternyata pada bagian tumbuhan tersebut terdapat sel-sel meristem, yaitu sel-sel yang dapat berkembang menjadi berbagai jenis sel penyusun jaringan dan organ tumbuhan. Jadi karena sel-sel meristem inilah pada bagian-bagian tumbuhan tersebut, maka dia bisa berkembang biak menjadi tumbuhan baru. Jadi seperti yang kita bahas tadi, perkembangbiakan vegetatif ini nanti dapat terjadi melalui dua cara, yaitu secara alami dan melalui secara buatan atau bantuan manusia. Sekarang kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami. Coba Anda lihat. Di yang pertama kita bahas tentang perkembangbiakan vegetatif alami. Ini ada Bapak tayangkan beberapa gambar atau contoh tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif alami. Mungkin contoh tumbuhan ini sudah tidak asing lagi bagi Anda. Sering Anda jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini adalah, kalau bahasa kitanya atau bahasa Indonesia ini adalah lengkuas. Nah, ini tumbuhannya atau jenis batangnya, bentuk batangnya. Jadi lengkuas ini termasuk salah satu tumbuhan Angiospermae yang berkembang biak secara vegetatif alami. Dengan cara apa dia berkembang biak? Ya, ternyata lengkuas itu berkembang biak secara vegetatif alami yang kita kenal nanti dengan nama rizoma. Apa itu rizoma? Jadi rizoma itu adalah batang yang berada di dalam tanah, atau disebut juga oleh orang dengan akar rimpang atau akar tinggal. Jadi batang yang tertanam di dalam tanah, dan pada bagian batang tersebut terdapat mata tunas yang merupakan tempat titik tumbuh atau berkembangnya sel baru. Disinilah letak sel-sel meristem tuh. Jadi pada bagian batang yang tertanam dalam tanah ini terdapat mata tunas di setiap ruasnya atau di setiap bukunya. Nah, di mata tunas inilah menjadi cikal bakal akan terbentuknya atau tumbuhnya tumbuhan baru dari jenis-jenis tanaman yang berkembang biak secara rizoma. Jadi apa contoh tumbuhan yang berkembang biak secara rizoma ini? Yaitu diantaranya nanti yang dekat dengan kita itu diantaranya adalah jahe, kemudian kunyit, kemudian yang ini adalah lengkuas, kemudian temulawak dan kencur. Jadi itu yang pertama kita sebut dengan nama rizoma. Kemudian kita masuk kepada yang jenis perkembangbiakan vegetatif secara alami yang kedua, kita sebut nanti dengan nama stolon atau geragi. Nah, coba Anda lihat. Ini adalah salah satu jenis tanaman atau tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif alami. Ini adalah tanaman atau tumbuhan stroberi. Mungkin kalau Anda di daerah pegunungan, ini mungkin mudah Anda temukan di daerah yang bersuhu dingin. Jadi ternyata stroberi ini itu berkembang biak dengan menggunakan atau dengan istilahnya stolon atau geragi. Apa itu stolon atau geragi? Yaitu batang yang menjalar di atas atau di bawah tanah. Kemudian pada setiap buku atau ujung batang itu ada mata tunas. Dan nanti di setiap mata tunas tersebut terdapat akar serabut. Kemudian apa saja tanaman atau contoh tanaman lain yang juga berkembang biak secara stolon atau geragi ini? Ya, ternyata selain stroberi, tanaman yang juga berkembang biak dengan menggunakan stolon atau geragi
adalah rumput. Jadi rumput yang di halaman kita itu berkembang biaknya dengan menggunakan stolon atau geragi. Kita masuk kepada jenis perkembangbiakan vegetatif yang ketiga pada tumbuhan Angiospermae, yaitu umbi lapis. Nah, mungkin gambar ini bagian Anda ini tidak asing lagi. Ini adalah gambar bawang merah. Jadi ternyata bawang merah itu berkembang biaknya dengan cara menggunakan umbi lapis. Jadi kenapa dia disebut dengan umbi lapis? Karena memang tersusun atas lapisan-lapisan dari daun yang menebal dan teksturnya lunak serta berdaging, dan ada batang yang berukuran kecil pada bagian bawahnya. Jadi ini adalah batang yang berada pada bagian bawahnya seperti cakram. Jadi kalau begitu umbi lapis tersebut adalah modifikasi dari batang dan daun. Jadi bawang yang kita konsumsi atau yang kita jadikan sebagai bumbu masak selama ini itu adalah merupakan modifikasi dari daun dan batang. Kemudian nanti di sekitar umbi lapis tersebut ada umbi lapis kecil atau umbi lapis kecil-kecil yang berkelompok yang disebut dengan anak umbi lapis yang kita kenal dengan istilah siung. Di siung itu adalah anak dari umbi lapis. Jadi untuk memperbanyak dirinya dari bawang ini, maka siung inilah nanti yang akan memisah dari induknya. Dan jenis tanaman yang juga berkembang biak dengan menggunakan umbi lapis ini, selain dari bawang merah, itu ada bakung, kemudian bawang putih, dan bunga tulip. Kemudian yang keempat, jenis perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan Angiospermae ini kita kenal dengan nama umbi batang. Nah, siapa yang tahu ini gambar apa ini? Ya, ini adalah gambar dari kentang. Nah, coba Nanda nanti perhatikan di rumah. Kalau Nanda masuk atau pergi ke dapur, nanti ambil sebuah kentang. Coba perhatikan di permukaan kulit kentang tersebut. Kalau kentang itu sudah terletak agak dalam waktu yang agak lama, maka kita akan melihat tonjolan-tonjolan tunas atau mata tunas pada permukaan kulit dari kentang ini. Jadi kentang ini disebut juga dengan umbi batang. Jadi kenapa dia disebut dengan umbi batang? Karena kentang itu sendiri itu adalah bagian batang yang mengalami pembengkakan di dalam tanah. Di kentang yang kita konsumsi selama ini itu adalah merupakan bagian batang yang membengkak di dalam tanah yang berisi cadangan makanan. Jadi kalau gambarnya kalau kita ingin lebih jelas, ini dia. Di batang yang berada dalam tanah, ini sebetulnya batang yang berada dalam tanah. Kalau ini batang yang berada di luar atau di atas tanah. Jadi yang berada dalam tanah ini nanti yang akan mengalami pembengkakan. Nah, dan isi dari pembengkakan ini adalah cadangan makanan. Mata tunas atau kuncup inilah nanti yang akan berkembang menjadi individu baru. Kemudian contoh tanaman yang lain yang sejenis dengan ini, cara perkembangbiakannya adalah ubi jalar atau ketela rambat. Jadi silakan Anda perhatikan nanti pada ubi jalar itu persis dengan kentang ini. Jadi kalau kita sudah letakkan dalam waktu yang agak lama, kentang atau ubi jalar ini dia akan tumbuh sendiri dia. Baik, kita masuk ke cara perkembangbiakan vegetatif alami yang berikutnya, yaitu kita sebut dengan tunas adventif atau kuncup adventif. Jadi Nanda, ternyata ada beberapa tanaman yang mata tunasnya itu tumbuh pada bagian yang tidak lazim atau tumbuh pada bagian yang tidak wajar. Makanya dia disebut dengan tunas adventif. Adventif itu kalau kita bahasakan liar atau tidak lazim. Di mana letak mata tunasnya? Itu pada daun, kemudian pada batang dan pada akar.
Nah, contoh yang paling familiar oleh kita adalah tunas pada daun. Nah, apa contoh tanaman yang berkembang biak dengan menggunakan tunas adventif ini? Ya, seperti pada tanaman cocor bebek. Nah, ini dia contoh tanaman yang kita kenal nanti, ini namanya tanaman cocor bebek. Dia berkembang biaknya dengan menggunakan tunas adventif liar yang ada pada ujung atau di pinggir sekeliling ujung daunnya. Nah, jadi ini adalah tunas-tunasnya. Jadi kalau tunas ini jatuh, melekat jatuh di tanah, maka nanti dia akan berkembang menjadi individu baru. Kemudian ada lagi yang mata tunas itu yang ada pada akar. Contohnya pada akar cemara, akar kesemek, dan akar sukun. Nah, itulah Nanda contoh atau jenis-jenis perkembangbiakan vegetatif secara alami. Kemudian kita masuk kepada perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Kita lihat apa-apa saja contoh perkembangbiakan vegetatif buatan ini. Yang pertama kita sebut atau dinamakan dengan mencangkok. Mungkin untuk mencangkok ini tidak asing lagi bagi Anda, ini sudah sering. Bahkan Bapak yakin Anda sering melakukan proses mencangkok ini. Apa syarat tanaman bisa dicangkok? Mungkin Anda yang melakukan proses pencangkokan selama ini yang menjadi ciri khas atau syarat tanaman itu bisa dicangkok. Apakah semua tanaman bisa dicangkok? Seperti tanaman pepaya bisa dicangkok. Apa bedanya tanaman pepaya dengan tanaman mangga? Nah, jadi ternyata tanaman yang bisa dicangkok itu kalau tanaman atau tumbuhannya itu berkayu atau berkambium. Jadi kalau dia berkambium, maka tanaman itu bisa dicangkok. Kalau dia tidak berkambium atau tidak berkayu, maka dia tidak bisa dicangkok. Contohnya yang tidak bisa dicangkok itu adalah pohon pepaya, kemudian pohon tebu, pohon bambu, dan lain-lain. Tapi yang bisa dicangkok itu adalah mangga, rambutan, jeruk nipis, jambu, banyak. Jadi tanaman-tanaman yang berkayu yang bisa dicangkok. Kemudian bagaimana cara mencangkok tersebut? Nah, mungkin Anda bisa lihat di sini ada langkah-langkah dalam proses pencangkokan. Jadi yang pertama tentu kita pilih dulu batang yang kita cangkok dengan syarat tadi dia berkambium. Kemudian ambillah canggah atau dahan dari batang tersebut yang ukurannya sedang. Jangan terlampau besar dan jangan terlampau kecil. Artinya jangan terlampau tua dan jangan terlampau muda. Jadi yang sedang, yang kira-kira seukuran ibu jari kaki. Kemudian kelupas kulitnya, diambil atau dikelupas kulitnya, kemudian bersihkan sampai kambiumnya juga hilang atau sampai membersihkan bagian-bagian kambiumnya. Kemudian kalau rasanya sudah bersih kambium tersebut atau bagian kulit ari dari tanah batang tersebut atau dahan tersebut, kemudian kita bungkus dengan menggunakan tanah. Jadi kita ambil tanah, kemudian kita bungkus. Kemudian nanti supaya tanah tersebut tidak mudah jatuh, maka kita ikat dengan menggunakan plastik atau sabut kelapa. Ini contohnya. Ini yang menggunakan plastik, kalau ini yang menggunakan sabut kelapa. Nanti kalau akar dari bagian yang kita cangkok itu sudah keluar, jadi kalau sudah nampak keluar akar dari dahan tersebut, maka dahan tersebut kita potong dan kita pindahkan ke tanah sehingga nanti terbentuklah individu baru dari tanaman yang kita cangkok ini. Nah, disinilah letaknya campur tangan manusia. Kemudian proses vegetatif buatan yang berikut namanya merunduk. Nah, sebelum kita masuk bagaimana caranya, tentu syaratnya juga sama dengan tanaman mencangkok. Apa syaratnya? Jadi kalau tanaman yang dicangkok itu yang berkambium atau yang berkayu, sedangkan kalau yang merunduk ini tentu tanaman yang memiliki dahan atau canggah
yang panjang dan mudah dibengkokkan. Tentu tidak bisa kita membengkokkan tanaman yang batang atau canggahnya itu keras dan tidak lentur, itu akan patah. Tapi kalau yang panjang dan mudah dibengkokkan atau mudah lentur, maka dia akan sangat mudah bisa kita merunduknya nanti. Jadi dia harus lentur. Jadi caranya sederhana saja, kita ambil dahannya, kemudian kita benamkan dalam tanah sampai tumbuh akar. Nah, ini kira-kira prosesnya seperti ini. Ini adalah salah satu contoh tanaman adalah bunga alamanda. Ini dia. Di dahan yang panjangnya, yang dahannya yang panjang ini, kemudian karena dia sifatnya lentur, dia bisa ditarik ke bawah dan dibenamkan dalam tanah. Nah, nanti ketika sudah terbenam dalam tanah, lama-kelamaan dia akan timbul akar serabut. Nah, baru kita potong dan timbul atau akan menjadi tanaman baru. Kemudian yang terakhir itu proses vegetatif buatan itu namanya adalah stek. Nah, stek itu adalah mengambil bagian dari suatu tanaman. Jadi memotong atau memisahkan dari induknya salah satu bagian dari tanaman tersebut. Apakah itu batangnya yang kita potong, apakah itu daunnya yang kita potong, atau akarnya. Jadi yang lazim itu dilakukan orang adalah stek batang. Contohnya yang paling mudah adalah pada ubi batang. Nah, ini dia. Jadi ubi batang ini kalau kita kita potong-potong bagian batangnya itu menjadi berapa potong, maka ketika tanam potongannya itu maka dia akan tumbuh jadi tumbuhan baru, sehingga dia akan menjadi lebih banyak. Nah, jadi itu yang disebut dengan stek. Ini contoh stek batang. Kemudian bisa enggak dengan yang lain? Bisa, contohnya pada stek daun pada tanaman cocor bebek. Itu juga bisa dilakukan dengan stek daun namanya. Kemudian yang stek batang ini banyak dilakukan orang pada tanaman atau bunga seperti bunga mawar, ya, kemudian bunga kertas dan lain-lain. Itu sering orang melakukan perbanyakannya dengan lakukan stek batang. Itu Ananda kira-kira contoh-contoh dari vegetatif buatan. Kemudian yang harus Ananda kuasai juga apa manfaat dan kerugian dari perkembangbiakan vegetatif ini. Jadi ini harus Ananda kuasai ini. Apa manfaat dan apa kelemahan dari proses vegetatif baik yang alami maupun yang buatan. Jadi ternyata manfaat dari perkembangbiakan vegetatif ini, dia yang pertama tentu dia cepat menghasilkan buah. Contohnya saja dengan mencangkok tadi. Jadi kalau dahannya itu sudah agak besar kita cangkok, nanti kalau tumbuh akar maka dia batangnya, tanamannya sudah langsung sebesar itu. Berbeda dengan kita menanam dengan biji. Kalau kita menanam dengan menggunakan biji atau buah, tentu kita mulai prosesnya dari penyemaian biji, kemudian tumbuh tunasnya, kemudian nanti baru dia keluar dahan rantingnya, sampai nanti dia berbunga dan berbuah. Tentu akan memakan waktu lebih lama. Berbeda dengan vegetatif buatan atau alami, dia akan cepat. Waktu yang digunakannya tentu lebih cepat dibandingkan dengan cara ditanam secara biji. Nah, kemudian apalagi keuntungannya? Tentu kita bisa memiliki atau memilih tumbuhan yang sifatnya yang sesuai dengan kehendak kita. Jadi kalau kita ingin tanaman itu yang mangga, yang kita lihat itu mangganya manis, kalau kita ingin memperbanyaknya ya dengan cara mencangkok saja, kita ambil aja dahannya, maka hasil cangkokannya akan sama persis dengan induk. Kemudian apa kerugian atau kelemahan dari proses vegetatif ini? Ya, jadi ternyata hasil dari perkembangbiakan vegetatif ini, jadi secara umum itu sistem perakarannya kurang kuat. Contoh, pada tanaman yang hasil stek maupun cangkokan itu memiliki sistem perakaran serabut, bukan akar tunggang. Contoh kita mencangkok mangga atau jeruk nipis, maka akar yang dihasilkan itu adalah sistem perakaran serabut. Artinya kalau dia
akarnya akar serabut, tidak memiliki akar tunggang, maka daya tahan atau kekokohannya itu tidak begitu kuat. Kemudian apalagi kelemahannya? Tentu kalau kita ingin memperbanyaknya tentu terbatas jumlahnya. Contohnya kalau Anda mencangkuk tanaman jeruk nipis dalam satu batang, itu tentu kita bisa mencangkuknya hanya dalam beberapa dahan atau ranting saja. Tidak bisa kita mencangkuk seluruh dahan atau rantingnya, karena itu akan menyebabkan kematian pada induknya atau tanaman induk. Kemudian yang terakhir untuk Anda kuasai juga, ada istilahnya teknik pemuliaan tanaman. Mungkin Anda kalau berada di daerah-daerah perkebunan atau di lokasi-lokasi pembibitan, itu sering mungkin Anda mendengar istilah menyambung atau menempel. Jadi ternyata itu adalah penerapan atau teknologi pertanian atau pemulihan tanaman yang diterapkan oleh orang untuk meningkatkan mutu suatu tanaman. Jadi teknik pemulihan tanaman itu adalah satu cara atau teknik yang digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu suatu tanaman. Nah, apa saja contoh dari proses atau teknik pemulihan tanaman ini? Nah, jadi yang pertama kita lihat namanya adalah menyambung. Nah, ini kira-kira gambarnya, bisa Anda lihat gambar dari hasil proses menyambung atau bahasa lainnya enten. Nah, yang sering dilakukan orang dengan menyambung ini adalah tanaman-tanaman keras seperti bibit karet, kemudian bibit buah-buahan ya, seperti buah-buahan, mangga, alpukat, jambu, dan lain-lain. Jadi apa tujuannya? Tujuannya itu adalah untuk menghasilkan tanaman yang memiliki sifat unggul. Nah, contohnya yang pertama menyambung ini. Jadi yang menyambung itu sesuai dengan namanya, menyambung itu menggabungkan dua batang atau ranting lebih tepatnya dari tanaman yang sejenis tapi memiliki beda sifat. Bisa juga nanti dengan pada penyambungan bunga seperti bunga bougainville atau bunga kertas yang kita ingin menghasilkan setiap dahannya itu berbeda warna bunganya. Ada yang berwarna merah, ada yang berwarna putih, ada yang berwarna ungu. Maka tinggal kita sambungkan saja ranting-rantingnya kepada induk dari bunga bougainville tersebut. Atau pada terung juga bisa, ada terung ungu dan terung hijau. Jadi kalau kita ingin dalam satu batang itu terungnya ada dua jenis buahnya, maka kita tinggal sambungkan saja apa yang ingin kita tambahkan pada batang tersebut. Kemudian yang kedua namanya adalah menempel atau okulasi. Nah, pada prinsipnya sama, tujuannya sama untuk menghasilkan tanaman unggul, tapi perbedaannya adalah kalau menyambung yang kita sambung itu batangnya, batang dengan dahan atau dengan ranting. Tapi kalau menempel yang kita tempelkan atau yang kita lakukan penggabungan itu adalah antara mata tunas dengan batang tempat mata tunas tersebut. Jadi yang menempel itu adalah mata tunasnya yang kita pindahkan. Hanya menggabungkan antara mangga lokal rasa hambar yang berakar kuat ditempelkan dengan mata tunas dari mangga yang manis. Nah, maka nanti kita pindahkan mata tunasnya, kemudian kita ikat supaya jangan jatuh tunasnya ini. Nah, itulah kira-kira. Jadi kalau udah berhasil, maka kita tinggal menunggu dari dahan ini keluar. Nah, oke Ananda, mungkin itu pembahasan kita tentang sistem perkembangbiakan pada tumbuhan. Khusus pembahasannya adalah perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan sekaligus bermain. Mungkin itu dari Bapak. Terima kasih dan kita